Waalaikumsalam. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan Kak. Perkenalkan, nama saya Angela Jamirus. Saya dari Fakultas Keperawatan Yunan. Kakak bisa manggil saya Amel. Sebelumnya nama kakak siapa Kak? Oh ya, perkenalkan nama saya Detri Mayangsari, bisa dipanggil Detri. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, baik. Oke. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kakak Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Kak. Ya, tapi akhir-akhir ini karena cuaca yang ekstrim, karena bisa dilihat kan kadang panas terus tiba-tiba hujan. Kalau hujan itu kendala saya itu sering gatal-gatal seperti itu. Oh, berarti akhir-akhir ini kakak sering gatal-gatal ya Kak? Ya, ketika hujan saya sering gatal. Oh gitu. Nah, baik ya Kak, sesuai kemarin kita sudah kontrak. Sebelumnya kan Kak, sesuai kontrak kita kemarin, mungkin pada hari ini mungkin saya sedikit ingin berdiskusi atau mungkin menanyakan kepada kakak mungkin sesuai keluhan yang mungkin sudah kakak rasakan akhir-akhir ini ya Kak. Nah, mungkin waktunya sekitaran 15 menit. Tempatnya di sini kakak bersedia? Bersedia. Bersedia. Baik ya Kak, mungkin langsung saja kita mulai tanya-tanya sedikit Kak. Sebelumnya saya mau pastikan dulu, berarti nama kakak Detri Mayangsari ya Kak? Iya, Detri Mayangsari. Kalau sebelumnya kakak lahirnya di mana Kak? Saya asli Padang. Saya Asli lahir di Padang. Tanggal berapa lahirnya Kak? Tanggal 3 bulan April tahun 1999. Oh gitu. Nah, sebelumnya tinggi badan kakak berapa Kak? Tinggi badan saya itu 155 cm. 155. Berat badannya Kak? Sekarang ini 58 kg. Sebelumnya kakak alamatnya tinggalnya di mana ya Kak? Oh, saya tinggal di Jalan Penjernian 3, Gunung Pangilun, Padang. Sekarang juga ya Kak. Sebelumnya kakak tinggalnya sama siapa aja Kak di rumah? Atau kakak ngekos gitu? Iya, saya tinggal dengan orang tua. Tinggal orang tua dan saudara-saudara saya. dan saudara. Nah, oke. Sebelumnya tadi kan kakak sudah juga bilang tuh kan Kak sering mengatakan keluhan. Mungkin kakak bisa lebih menceritakan kepada saya gimana sih keluhan yang kakak rasakan akhir-akhir ini mungkin Kak? Keluhan saya ini terasa cuman akhir-akhir ini saja karena cuaca ekstrim kan. Sebelumnya saya jarang merasakan hal yang seperti ini. Tapi ketika hujan dan suhu dingin itu kulit saya gatal-gatal dan bentol-bentol, semakin digaruk semakin bentol-bentol di daerah yang digaruk tersebut. Nah, bentol-bentol tersebut itu terasa sangat gatal, nyeri dan sedikit panas jika semakin digaruk. Dan saya juga merasakan sedikit sesak nafas jika terlalu berlebihan dan menggaruk kulit saya yang gatal. Tapi jika tidak digaruk dia terasa sangat gatal. Ada kakak merasakan sakit? Gimana kan nyeri gitu? Iya, sangat nyeri kalau digaruk. Tapi kalau tidak digaruk dia sangat gatal. Tapi kalau digaruk dia sangat nyeri gitu. Sampai-sampai kulit itu bisa berdarah karena terlalu sering digaruk. Gitu. Berarti bisa dikatakan penyebab karena udara cuaca yang dingin ya Pak? Ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya cuaca tidak dingin, gatal-gatal seperti itu jarang terjadi pada saya. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sebelumnya keluarga kakak pernah mengalami penyakit lainnya gitu Kak? Mungkin yang sama dengan kakak gitu, kayak gitu Kak? Kalau penyakit yang sama itu di antara keluarga saya nggak ada. Tapi kalau misalnya riwayat penyakit yang lain itu ada, seperti berapa tuh Kak? Kakek saya dulu itu ada riwayat penyakit kanker paru. Kanker paru. Terus adik saya itu akhir-akhir ini sekitar 3 bulan yang lalu itu ada terdiagnosis penyakit kelenjar getah bening, tapi itu sudah diatasi dan sudah sembuh seperti itu. Nah, sebelumnya kakak pernah ada penyakit lainnya mungkin Kak, mungkin keluhan yang pernah kakak rasakan mungkin gitu Kak? Kalau untuk penyakit lain sudah sangat lama sekali. Saya dulu pernah terkena penyakit malaria waktu kelas 1 SMA. Itu mungkin karena pengaruh lingkungan sekolahnya. Terduga saya dulu waktu itu digigit nyamuk malarianya kenanya di sekolah gitu. Di sekolah.
Oh, berarti kakak kenanya di sekolah ya kak? Ya. Berarti kakak waktu itu dirawat atau gimana kak? Ya saya sempat dirawat waktu itu di rumah sakit umum daerah, tapi cuman 2 hari, itu pun saya tidak diinfus karena mungkin saat itu kondisi saya cukup baik, Masih baik ya kak? masih Cuman- bisa makan seperti itu, makanya tidak diinfus. Berarti untuk antisipasi aja ya kak pergi ke rumah sakitnya. Dokternya menyarankan untuk menginap di rumah sakit supaya obatnya bisa mereka kontrol seperti itu. Gitu. Itu tuh kira-kira waktu SMA-nya kelas berapa ya kak kira-kira tahunnya? Itu kelas 1 SMA sekitaran tahun 2014. 2014-2015 ya? Iya, 2014-2015. Berarti kakak udah pernah dirawat berarti karena malaria. Berarti karena penyakit lainnya ada pernah dirawat kak? Oh, sejauh ini belum. Nah kak, saya ingin bertanya, sebelumnya mungkin kan kakak juga ada pernah nih kak, mungkin ada sakit atau gimana? Tadi kan udah sakit malaria kan kak. Nah, mungkin apakah pernah kakak mengkonsumsi obat gitu kak, baik itu dari dokter sendiri ataupun kakak membelinya di warung gitu kak? Iya, kalau saya sakitnya lumayan parah itu saya berobat ke bidan. Kalau misalnya sakit yang biasa itu demam biasa atau flu biasa itu saya biasanya membeli obat-obat yang ada di warung terdekat atau apotek terdekat gitu. Contohnya seperti Dumin atau Prokol. Lumayan itu biasanya berapa kali kakak minum kalau misalnya kakak demam kak? Kalau biasanya itu saya minum 2 kali sehari. 2 kali. Kalau yang prokol tadi kak? Ya sama. Sama juga. Ada yang obat lain gitu kak? Oh tidak. Obat alergi atau apa gitu kak? Oh kalau alergi saya biasanya kalau tidak teratasi, kalau misalnya tidak sempat untuk membeli obat itu biasanya saya kompres saja. Kalau misalnya saya sempat obat dan ada tersedia stok di rumah itu saya biasanya minum CTM. CTM. CTM itu berapa kali ya kak minum biasanya kak? 2 kali sehari. Nah, ya kak, sebenarnya tadi kan kakak udah bilang tuh kan kak, kakak juga tinggal sama keluarga, sama bapak sama mama dan mungkin kakak sama adik lainnya kan kak. Mungkin saya ingin bertanya sedikit tentang keluarga kakak. Kalau mama kakak itu papanya sama mamanya masih hidup kak? Orang tua saya masih hidup. Tidak, maksudnya orang tua dari mama. Kalau orang tua dari mama itu masih ada ibunya. Masih ada ibunya. Itu mereka berapa bersaudara kak? Orang tua dari mama kakak? Itu ada 6. Ada 6. Berarti yang pertama itu cowok atau itu cewek kak? Ada saudara mama saya itu laki-laki. Yang kedua kak? Yang kedua itu mama saya. Yang ketiga? Yang ketiga itu saudaranya perempuan. Terus yang selanjutnya itu ada saudaranya juga perempuan. Temennya laki-laki. Kalau dari papa kakak, orang tuanya masih kedua-duanya kak? Orang tuanya udah meninggal. Nah itu berapa bersaudara papa kakak kak? Ada 5. Ada 5 ya kak. Itu berarti anak pertama cewek atau cowok kak? Anak pertama itu cewek. Yang kedua? Yang kedua laki-laki. Yang ketiga? Laki-laki juga. Yang keempat? Laki-laki. Yang kelima? Laki-laki. Berarti mama kakak anak yang kedua ya kak dari orang tuanya? Iya. Kalau papa anak yang keempat. Kakak sebelumnya berapa bersaudara kak? Saya berempat bersaudara. Kakak anak ke? Saya anak ketiga. Berarti yang anak pertama itu cewek atau cowok kak? Cowok. Anak yang kedua kak? Cowok juga. Yang ketiga kakak ya kak. Yang keempat? Cowok. Baik kak. Tadi kan kakak juga ada tuh kakak bilang kalau kakak akhir-akhir ini sering mungkin merasakan gatal di kulit kakak. Nah, menurut kakak bagaimana sih kak pendapat kakak tentang mungkin keluhan yang mungkin sekarang kakak rasakan? Kalau untuk saat ini menurut saya penyakit ini datangnya itu karena faktor cuaca, karena saya memang merasakan secara pribadi bahwa penyakit ini tuh terasanya saat cuaca dingin saja. Kalau menurut kakak nama penyakit kakak sebenarnya kakak tahu nggak kak ini nama penyakitnya apa gitu kak?
Oh, kalau untuk nama penyakit saya kurang tahu ya. Atau obat? Saya kurang tahu karena tidak ada juga yang menjelaskan bahwa ini penyakit apa. Merokok atau obat-obatan gitu kak? Oh, kalau merokok saya sangat tidak pernah. Pernah nggak kak selama minum obat mungkin ada alergi gitu kak, alergi obat yang pernah kakak rasakan? Oh, sejauh ini saya belum ada alergi terhadap obat apapun. Kakak ada pernah diinstruksikan untuk diet? Nah, kalau maksud Amel tuh dietnya di sini mungkin seperti kayak orang diabetes ya kak, atau orang penyakit gula, mungkin dia makanannya harus ditakar. Kalau kakak gimana kak? Oh, saya alhamdulillah sejauh ini saya belum pernah diet yang seperti itu. Gimana nafsu makan kakak kak? Apakah menurun atau meningkat atau gimana kak? Oh, kalau untuk saat ini itu nafsu makan saya itu biasa aja, makan seperti biasa. Tapi kalau saat kata-kata tersebut memang nafsu makan saya itu berkurang. 6 bulan terakhir ini bagaimana kak dengan kondisi badan kak? Apakah berat badan kakak mengalami turun atau kenaikan kak? Oh, kalau untuk berat badan sejauh ini itu berat badan saya meningkat. Tubuh saya itu naik ke 2 kilogram. 2 kilo. Kalau untuk kelengkapan dari gigi kakak, apakah gigi kakak ada ditambah atau mungkin udah copot gitu kak? Oh, alhamdulillah sejauh ini gigi saya masih cukup jumlahnya. Kalau untuk penyakit kulit yang kakak rasakan ini, nah mungkin yang keluhan yang kakak katakan ini sejak kapan ya kak gigi kakak rasakan? Waktunya kapan gitu kak? Oh, kalau kata-kata seperti ini saya rasa sudah dari kecil saya sudah merasakannya. Tapi hal ini sangat jarang terjadi. Tapi akhir-akhir ini tuh muncul lagi karena cuaca-cuaca yang seperti ini. Ya saya kira kurang lebih seperti itu. Waktu kira-kira umur berapa gitu kak? Kira-kira umur 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Kalau untuk misalnya dari konsumsi makanan nih kak, kalau misalnya pagi biasanya kakak apa makanan dan minum yang kakak konsumsi biasanya apa aja kak? Oh, kalau saya itu orangnya nggak bisa kalau nggak makan pagi gitu kan. Biasanya saya emang langsung makan nasi pagi itu. Saya nggak suka mengkonsumsi susu atau teh manis seperti itu. Saya langsung konsumsi nasi dan lauk pauk serta sayuran. Kalau minumannya kak? Kalau saya lebih suka air putih. Saya tidak suka minuman yang manis-manis. Kalau misalnya makan siangnya gimana kak? Apakah sama atau gimana kak? Kurang lebih sama, tapi porsinya saja yang sedikit lebih banyak dari yang pagi waktu pagi seperti itu. Kalau malam kakak biasanya makan atau mungkin mengkonsumsi apa aja kak? Saya rutin teratur makan 3 kali sehari, dan makan malam itu saya biasanya sama jumlahnya dengan makan pagi saya. Kalau untuk BAK sama BAB-nya itu gimana kak? Sejauh ini teratur saya mah. Ya, biasanya saya tuh buang air besar tuh setiap pagi. Itu sekali sehari atau gimana kak? Sekali sehari. Kalau untuk BAK-nya gimana kak? Biasanya itu saya tidak terlalu menghitung, biasanya lancar-lancar saja, kurang lebih itu sekitar 3 kali atau 4 kali. Berarti kakak nggak ada menggunakan alat bantu gitu kan kak? Alhamdulillah tidak. Kalau untuk dalam aktivitas berarti kakak nggak ada mengalami kesulitan ya kak? Misalnya kayak dibantu gitu kak, atau gimana? Sejauh ini nggak ada seperti itu. Berarti untuk aktivitasnya sehari-hari berarti aman ya kak? Iya, aman. Kalau tidurnya kakak biasanya jam berapa tidurnya kak kalau malam? Itu biasanya saya tidur sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam. Kalau kebiasaan mungkin menjelang tiduran mungkin kakak lakukan apa aja kak? Biasanya saya memegang handphone sih, atau habis natap layar laptop. Obat yang saya biasa makan itu CTM, itu memang pengaruh obatnya membuat tidur. Kalau misalnya nih kak, kalau di rumah biasanya atau kegiatan kakak sehari-hari, kakak biasanya menggunakan bahasa apa aja sih kak? Nggak menggunakan sehari-hari biasanya kak? Tergantung sih ya. Kalau misalnya saya dalam lingkungan yang akademisi itu saya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya lawan bicara saya itu menggunakan bahasa Minang, ya saya bisa juga menggunakan bahasa Kak, kalau ada nih selama kakak di perkuliahan mungkin jika mungkin ada permasalahan mungkin gimana sih kak
kecemasan kakak, apakah ringan, mungkin sedang, atau mungkin panik kakak? Nah, kayak gitu kak, gimana kak? Kalau sejauh ini yang saya rasakan tingkat kecemasan saya itu bisa dikatakan ringan karena Kalau untuk masalah pendengaran atau penglihatan, apakah ada kakak yang terganggu kak? kalau untuk pendengaran itu alhamdulillah baik-baik saja sejauh ini. Tapi kalau penglihatan itu memang saya sebenarnya saya menggunakan kacamata, tapi saya tidak terlalu memakainya setiap saat. Tuh mata saya itu terkena silindris. Masih Inggris. Kalau untuk penyakit vertigo kakak pernah mengalami kak? Atau sebenarnya kakak udah pernah sih kak mendengar vertigo sebelumnya? Vertigo saya tahu, tapi saya tidak pernah mengalaminya. Pas kakak mengalami keluhan gatal-gatal, mungkin tadi kakak udah bilang mungkin rasa nyeri ya kak? Ya, ketika saya gatal itu nyerinya sangat luar biasa gitu. Nah itu biasanya tempat nyerinya itu di mana saja sih kak? Itu di seluruh tubuh, apapun permukaan kulit saya yang saya garuk itu akan menimbulkan bentol-bentol. Tapi kalau jika kita berusaha tidak menggaruknya itu tidak akan timbul bentol-bentol. Berarti karena digaruk makanya nyeri ya kak? Iya, karena digaruk. Kalau untuk yang dirasakan nyerinya gimana kak? Apakah rasanya tertusuk, terbakar, atau panas? Gimana kak? Nyerinya sakit dan sekaligus itu terasa panas seperti terbakar. Oh, panas terbakar. Kalau tempatnya berarti di semua kulit yang terasa Iya. gatal ya kak? Nah, kalau untuk misalnya nih dalam keadaan kakak nyeri tersebut atau keluhan gatal tersebut, itu kalau misalnya saya memberikan rentang 1 sampai 10 nih, kalau dari 1 sampai 4 itu nyerinya nyeri ringan, dan 4 sampai 7 itu nyerinya nyeri sedang, dan 7 sampai 10 itu nyerinya berat. Nah, kalau dari rentang tersebut, mungkin nyeri yang kakak rasakan dari berapa rentangnya kak? Itu sekitaran 3 sampai 5 lah. 3 sampai 5. Berarti waktu kakak misalnya gatal berarti saat cuacanya dingin ya kak, tadi saya Iya. dingin atau Saat cuaca dingin. sekarang mahasiswa kan kak? Ya. Mahasiswa. Betul. Nah kalau misalnya kak dalam dukungan dari siapa sih saja sih kak dalam sehari-hari, mungkin kakak rasakan dari mana sih saja kak dapat dukungan gitu kak? Alhamdulillah sejauh ini keluarga sangat mendukung saya dalam hal apapun, termasuk juga teman-teman di lingkungan saya. Yang kakak lakukan nih kak, baik itu di kampus atau di luar, itu kegiatan apa saja sih kak yang pernah kakak kegiatannya yang pernah kakak lakukan gitu? Sejauh ini saat saya mulai kuliah dan sampai saat sekarang ini saya aktif dalam organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial seperti itu. Kalau untuk masalah nih kak, dalam setiap bulan pasti akan kak kita mungkin mengalami masa datang bulan. Nah, masalah apa sih kak yang mungkin kakak rasakan ketika kakak merasakan datang bulan gitu kak? Kalau untuk datang bulan itu masalah saya itu di senior. Itu saat pertama datang bulan itu terasa nyerinya itu sangat sakit. Tapi sakitnya itu cuma sehari aja. Kak halangannya berapa hari ya kak? Kalau dalam Kurang lebih saya itu lumayan singkat waktunya, sekitar 4 hari paling lama. hari paling lama. Kalau yang bulan terakhir kakak halangan berarti tanggal berapa kak? Kalau untuk bulan April ini terakhir itu kira-kira tanggal 14. Tanggal 14. Sebelumnya kakak udah pernah melakukan pemeriksaan seperti sebenarnya kakak tahu pak sebenarnya kak? Iya. Sama itu udah pernah kakak lakukan kak pemeriksaan pak sebenarnya? Belum sejauh ini. Kalau untuk pemeriksaan payudara secara mandiri kakak pernah melakukannya itu tidak kak? Iya memang melakukannya itu setiap bulan. Nah kak, baik kak, kalau misalnya nih kak, kalau untuk perhatian kakak sendiri untuk kondisi tubuh kakak supaya tetap sehat, dan lagi seperti yang sekarang ya kak, kondisi kita mungkin dalam keadaan lagi pandemi juga terhadap virus corona sekarang ini, gimana sih kak cara kakak membuat tubuh kakak selalu tetap sehat gitu kak? Kalau untuk mengatasi alerginya itu sendiri, itu saya memang mengkonsumsi obat. Tapi kalau misalnya penyakitnya sudah sembuh, itu untuk menjaga kesehatan sangat banyak caranya. Kalau saya pribadi itu saya mengkonsumsi makanan yang bergizi, rutin berolahraga, itu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat juga tentunya. Dan saya juga
Mengkonsumsi makanan itu sayur-sayur dan buah. Merasakan kehilangan yang mungkin terlalu dalam mungkin selama hidup kakak sekarang, kehilangan mungkin kehilangan orang yang kakak sayangi atau gimana, pernah nggak kak? Eh, Alhamdulillah sejauh ini saya kalau untuk kehilangan orang yang saya sayangi itu alhamdulillah belum ada. Nah, dalam keseharian kita mungkin nggak luput ya kak dari mungkin masalah atau yang ada dalam, atau mungkin ya mungkin stresor yang mungkin menimbulkan ke kita. Nah, gimana sih kak cara kakak mengatasinya supaya itu tuh tidak berlarut dalam diri kakak juga? Eh, Menurut saya pribadi itu masalah itu kan memang hal yang lumrah terjadi, setiap orang punya masalah. Tapi saya pribadi itu mengatasi masalah, ya saya pribadi kan beragama Islam ya. Saya itu mengadukan keluh kesah saya kepada Tuhan saya, dan juga menceritakan masalah-masalah tersebut kepada orang-orang terdekat seperti orang tua atau teman terdekat. Nah, selama kakak menjalankan aktivitas sehari-hari, biasanya keadaan emosi kakak gimana sih kak terhadap teman, keluarga itu? Apakah emosinya merasakan santai atau mungkin lebih kakak sukanya orangnya lebih santai atau lebih suka yang kayak lebih teratur, tertegang gitu kak? Saya orangnya lebih santai sih ngadepin masalah. Kan kakak bilang nih kan kak, kalau misalnya ada suatu bermasalah mungkin kak lebih ke mungkin lebih minta ke Tuhan kita kan kak. Nah, menurut kakak sih gimana sih kak pengaruh agama itu sendiri kepada kepribadian kakak? Eh, Pengaruh agama sendiri itu bagi saya itu sangat besar pengaruhnya. Gitu. Karena agama sendiri itu menjadi pedoman bagi saya. Kalau untuk pantangan sendiri dari agama sendiri kak, ada tidak kak? Dan baik jasmani ataupun rohani saya. Baik kak, mungkin saya tadi kan sudah menanyakan beberapa hal mungkin tentang mungkin keluhan yang sudah kakak rasakan akhir-akhir ini. Eh, nah sekarang mungkin saya minta kesediaan kakak sedikit ada melakukan pemeriksaan kepada kakak, itu namanya pemeriksaan secara head to toe atau secara keseluruhan. Itu pemeriksaan tidak membahayakan kakak, itu hanya mungkin mencek apakah keadaan kakak normal. Mungkin nanti saya akan melakukan pemeriksaan seperti tekanan darah, suhu kepada kakak, melihat apakah kondisi kakak dalam keadaan sehat atau tidaknya. Nah, mungkin apakah kakak bersedia kak? Bersedia. Nah, mungkin kita untuk melakukan pemeriksaan sendiri mungkin kita nanti bisa pergi ke kamar untuk menjaga lebih privasi kakak. Baik kak, sekarang kita mungkin melakukan pemeriksaan virtual kepada kakak. Pemeriksaannya mungkin kurang lebih waktunya 5-10 menit, tempatnya di sini. Apakah kakak bersedia? Nah mungkin supaya lebih nyaman nanti untuk melakukan pemeriksaan fisiknya, mungkin nanti kakak dalam keadaan tidur atau baring aja ya kak. Baik. Oke, kita mulai saja ya. Pemeriksaannya dulu, mungkin saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu kepada kakak, habis itu nanti suhu dan nadi ya kak, karena saya akan melakukan pemeriksaan nadi tekanan darah dulu kepada kakak. Saya pataskan ya kak dengan bajunya. Baik kak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan suhu dan nadi kepada kakak. Sebelumnya kakak mau saya bersihkan kakinya atau gimana kak? Biar saya sendiri saja. Oke, kak. Ini tisnya kak. Saya pasangkan ya kak. Tangannya posisinya seperti ini. Nah, sekarang kakak bisa ngikutin perintah saya. Kakak bisa angkat tangan kakak keduanya. Turunkan lagi. Kakinya kak, bisa diangkat. Saya turunkan lagi. Baik kak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepala kepada kakak. Mungkin saya akan melihat dulu gimana rambut kakak. Terbuka sedikit ya kak.
Jika saya tekan, apakah ada rasa nyeri di sekitar kepalanya kak? Tidak. Kak bisa buka matanya kak? Bisa kakak lihat ke atas? Kakak bisa nanti ikutkan benda yang saya pegang ini ya kak, arahnya. Buka matanya kak. Pejamkan matanya kak. Apakah ada merasakan nyeri kak di sekitar matanya? Tidak. Bisa buka kembali matanya kak. Ada rasa nyeri di hidungnya kak jika saya lakukan penekanan? Tidak. Mulutnya bisa dibuka kak? Biasanya kamu akan pemeriksaan telinga. Saya buka sedikit ya kak jilbabnya. Bisa mainan kak? Ada rasa nyeri ketika saya tekan di telinganya kak? Tidak. Kamu akan pemeriksaan leher. Uh, ada nyeri ketika saya tekan kak? Tidak. Bisa menelan kak? Bisa. Baik kak, saya akan melakukan pemeriksaan dada kepada kakak. Mungkin nanti saya minta permisi dulu kakak untuk nanti ada pemeriksaan untuk palpasi atau pemegangan di sekitar dada kakak. Apakah kakak bersedia? Bersedia. Baik kak, sebenarnya saya ingin menanyakan, mungkin untuk sekitaran dada kakak, apakah pernah ada melakukan operasi itu gimana kak? Bekas Tidak. operasi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan dadanya ya kak. Bisa ditarik nafasnya dan keluarkan. Nanti ketika saya bilang hembuskan, nanti kakak hembuskan ya kak. Bisa tarik nafasnya kak. Hembuskan. Tarik nafasnya kak. Hembuskan. Tarik nafasnya kak. Hembuskan. Baik kak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen atau perut kepada kakak ya kak. Saya buka sedikit ya kak bajunya. Apakah ada sakit ketika saya tekan kak? Tidak. Tidak. Saya naikkan ke atas tangannya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan lutut kepada kakak. Mungkin untuk posisi sendiri kakak nanti bisa duduk ya kak. Saya bantu ya kak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks lutut untuk kakak. Jadi supaya relax saja ya kak, nggak tegang ya kak. Baik kak, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan secara tutup. Mungkin untuk pemeriksaan reproduksi mungkin saya bertanya saja kepada kakak untuk menjaga privasi kakak. Nah sebenarnya saya ingin menanyakan tentang sebenarnya selama ini apakah kakak pernah merasakan di daerah reproduksi kakak merasakan nyeri, panas atau rasa terbakar kak? Sejauh ini belum. Dan untuk ketika kamu mungkin memeriksa atau gimana di daerah reproduksi kakak, apakah ada terdapat benjolan yang mungkin yang tidak normal dari yang sebelumnya atau gimana kak? Kalau benjolan tidak ada. Tidak ada.
Kita kan sudah melakukan bincang-bincang ya Kak sebelumnya. Pertama tadi mengenai keluhan yang Kakak rasakan, dan tadi saya juga sudah melakukan pemeriksaan kepada Kakak, dan mungkin saya ingin memberikan informasi saya kepada Kakak tentang keadaan kondisi tubuh Kakak. Tadi kan saya sudah melakukan pemeriksaan TTV. TTV itu terdiri dari nadi, suhu, pernafasan, dan tekanan darah. Nah tadi untuk tekanan darah Kakak alhamdulillah normal, yaitu 120/70. Dan untuk nadinya juga normal Kak, 92 kali per menit. Suhu Kakak juga normal, itu 36,5 derajat Celcius, dan pernafasan Kakak juga normal, itu 22 kali per menit. Untuk secara keseluruhan, baik itu pemeriksaan kepala, dada, abdomen, atau perut, dan pemeriksaan sendi kaki, tangan, semuanya alhamdulillah juga normal Kak. Baik Kak, tadi kan sebelumnya kita sudah berbincang-bincang, dan saya juga sudah melakukan pemeriksaan kepada Kakak, dan tadi saya juga sudah memberikan informasi mengenai status kesehatan Kakak gimana. Nah jadi kan sebelumnya pas kita berbincang-bincang mengenai keluhan Kakak ada mengatakan bahwanya Kakak merasakan ada seringnya sesak nafas ya Kak, dan merasakan rasa gatal ketika cuaca dingin. Nah tadi Kakak juga udah bilang sebenarnya Kakak emang ketika melakukan ketika adanya rasa gatal itu Kakak hanya meminum obat kan Kak? Tidak ada tindakan lain yang Kakak lakukan. Nah mungkin di sini saya ingin berikan sedikit informasi kepada Kakak, mungkin untuk menangani keluhan yang Kakak rasakan pada akhir-akhir ini. Nah tadi kan ada keluhan Kakak itu mengenai untuk sesak nafas. Nah sebelumnya saya ingin sini jika Kakak mungkin terasa sesak nafas ketika alergi nanti, Kakak bisa melakukan terapi relaksasi nafas dalam. Sebelumnya Kakak udah pernah melakukan terapi itu Kak? Oh belum. Belum. Nah mungkin saya akan melakukan sedikit caranya gimana sih teknik relaksasi nafas dalam. Sebelumnya teknik relaksasi nafas dalam itu adalah teknik untuk merilekskan tubuh supaya kondisi kita tidak menjadi juga rileks, dan untuk pernafasan kita juga tidak terjadi sesak Kak. Nah untuk caranya mungkin caranya seperti ini Kak. Kakak bisa menarik nafas dari melalui hidung. Ketika itu Kakak menahannya semampu Kakak dan mengeluarkannya secara perlahan melalui mulut. Secara ini jelas Kak? Jelas. Nah untuk mungkin apanya akan saya lakukan ya Kak? Saya cobakan, saya dulu. Karena seperti ini. Itu diulang berapa kali Kak? Nah untuk teknik relaksasi nafas dalam ini bisa kita lakukan 3 kali, tapi itu tergantung dari kakaknya. Misalnya kalau 3 kali itu masih belum optimal untuk sesak nafasnya, kakak bisa lebih dari 3 kali. Nah sekarang mungkin kakak cobakan, tapi sambil saya memberikan instruksi ya Kak. Nah tarik nafasnya Kak, tahan, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Lagi. Baik Kak, tadi kan sebelumnya kita sudah berbincang-bincang, dan saya juga sudah melakukan pemeriksaan kepada Kakak, dan tadi saya juga sudah memberikan informasi mengenai status kesehatan Kakak gimana. Nah tadi kan sebelumnya pas kita berbincang-bincang mengenai keluhan Kakak ada mengatakan bahwanya Kakak merasakan ada seringnya sesak nafas ya Kak, dan merasakan rasa gatal ketika cuaca dingin. Nah tadi Kakak juga udah bilang sebenarnya Kakak emang ketika melakukan ketika adanya rasa gatal itu Kakak hanya meminum obat kan Kak? Tidak ada tindakan lain yang Kakak lakukan. Nah mungkin di sini saya ingin berikan sedikit informasi kepada Kakak, mungkin untuk menangani keluhan yang Kakak rasakan pada akhir-akhir ini. Nah tadi kan ada keluhan Kakak itu mengenai untuk sesak nafas. Nah sebelumnya saya ingin sini jika Kakak mungkin terasa sesak nafas ketika alergi nanti, Kakak bisa melakukan terapi relaksasi nafas dalam. Sebelumnya Kakak udah pernah melakukan terapi itu Kak? Oh belum. Belum. Nah mungkin saya akan melakukan sedikit caranya gimana sih teknik relaksasi nafas dalam. Sebelumnya saya ingin berikan dulu teknik relaksasi nafas dalam itu adalah teknik untuk merilekskan tubuh supaya kondisi kita tidak menjadi juga rileks, dan untuk pernafasan kita juga tidak terjadi sesak Kak. Nah untuk caranya mungkin caranya seperti ini Kak.
kakak bisa menarik nafas dari melalui hidung. Ketika itu kakak menahannya semampu kakak dan mengeluarkannya secara perlahan melalui mulut. Secara ini jelas kak? Jelas. Nah, untuk mungkin apanya kan saya lakukan ya kak. Saya cobakan, saya bisa dulu. Karena seperti ini. Itu diulang berapa kali kak? Nah, untuk teknik relaksasi nafas dalam ini bisa kita lakukan 3 kali. Tapi itu tergantung dari kakaknya. Misalnya kalau 3 kali itu masih belum optimal untuk sesak nafasnya, kakak bisa lebih baik. Mungkin sekarang saya akan memberikan instruksi dan kakak melakukannya ya kak. Nah, tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan secara pelan melalui mulut. Tarik nafas dari hidung, tahan, dan keluarkan dari mulut. Nah, sekarang bisa kakak cobakan sendiri kak tanpa saya berikan instruksi. Bisa. Nah, baik kak. Untuk teknik relaksasi nafas dalamnya sejauh ini kakak mengerti dan paham kak? Ya, saya paham. Nah, tadi kan ada juga tuh kak untuk mengatasi sesak nafas kakak. Nah, sekarang untuk mengatasi gatal-gatal yang ada dalam di bagian kulit kakak atau tubuh kakak. Nah, caranya mungkin kakak bisa melakukan sebelumnya itu untuk kompresnya itu. Kalau kan tadi kan kakak bilang kalau kakak tuh alergi terhadap dingin kan kak. Nah, itu kita seimbangkan dengan mungkin bisa kompres hangat. Itu tuh bisa kakak kompresnya itu dengan menggunakan handuk, dan nanti kakak kompreskan di daerah yang terasa gatal, sering menggaruk-garuk bagian itu. Nah, saran saya untuk kedepannya jika alergi itu lagi atau kata-kata itu lagi bisa terjadi lagi kepada kakak, kakak bisa jangan menggaruknya. Jika kakak ingin menggaruknya, mungkin kakak bisa menggunakan bagian siku dari jari kakak seperti ini kak. Dan kalau misalnya kuku kan itu kan kesannya nanti kalau kita kan nggak sadar kadang kuku kita nih kayak ada panjang atau gimana, dan itu bisa melukai kak. Itu yang membuatkan di daerah gata kakak tuh terasa nyeri. Baik kak, mungkin setelah kita tadi melakukan bincang-bincang sebelumnya mengenai keluhan yang sudah kakak rasakan, dan saya mau kakak pemeriksaan kepada kakak, bagaimana sih perasaan kakak setelah itu kak? Saya sangat senang dan saya juga sangat berterima kasih kepada Kak Amel sudah mau memeriksa saya dan berbagi pengetahuan dengan saya. Dengan itu saya mungkin akan menjalankan saran-saran yang diberikan. Baik kak, tadi kan saya sudah memberikan juga tuh kak tips-tips untuk supaya ketika kakak merasakan gatal itu supaya gatalnya tidak kembali merasa gatal lagi. Bisa kakak sebutkan lagi kak gimana cara-caranya tadi kak? Yang pertama itu ada relaksasi nafas dalam, itu menarik nafas panjang dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut secara perlahan. Nah, selanjutnya itu mengompres kulit atau bagian tubuh yang terasa gatal dengan air yang hangat. Nah, selanjutnya itu tidak menggaruk bagian yang gatal untuk mencegah terjadinya iritasi. Nah, selanjutnya jika juga masih terasa gatal, itu dianjurkan untuk menggaruknya dengan buku-buku tangan. Tadi ya kak, tadi yang kakak sebutkan tadi benar, ada 4 caranya, benar kakak sebutkan tadi. Nah, semoga yang saran yang saya berikan tadi bisa diaplikasikan ya kak, jika mungkin keluhan itu pernah timbul lagi kepada kakak. Nah, mungkin di sini saya mengucapkan terima kasih kepada kakak Detri yang sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk bisa berdiskusi tentang keluhan kakak, dan saya melakukan pemeriksaan kepada kakak. Dan semoga yang saran-saran yang saya berikan tadi bisa kakak aplikasikan ya kak. Baik. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Amel atas pengetahuannya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan analisa data beserta diagnosa apa saja yang telah saya angkat dari hasil pengkajian kemarin. Nah, ada 6 diagnosa utama dan diagnosa lainnya yang telah saya angkat. Bisa lihat di sini. Diagnosa pertama yang saya angkat itu ketidakefektifan pola nafas berhubungan cold urtikaria. Diagnosa yang kedua yang saya angkat yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kelembapan atau cuaca dingin. Yang ketiga yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Diagnosa yang keempat yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan cold urtikaria. Yang kelima
yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan fisik, dan dosa yang terakhir yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu analisa data dari diagnosa 6 tadi. Untuk diagnosa yang pertama, yaitu ketidakefektifan pola nafas. Analisa data yang saya dapatkan, yang pertama yaitu data objektif. Tanda vital pasien, yang pertama yaitu tekanan darah pasien 120/70 mm Hg, suhu pasien 36,5 derajat Celcius, respirasi pasien 22 kali per menit, dan nadi pasien 92 kali per menit. Data objektif lainnya yaitu pasien menggunakan otot bantu nafas. Sedangkan data subjektif yang saya dapatkan, pasien mengeluh sesak nafas ketika alergi timbul pada cuaca dingin. Etiologi dari ketidakefektifan pola nafas yaitu alergi cuaca dingin menyebabkan spasme otot polos bronkiolus mengecil. Karena mengecilnya bronkiolus menyebabkan pasien mengalami dyspnoe dan diagnosa yang saya angkat yaitu ketidakefektifan pola nafas. Yang kedua yaitu kerusakan integritas kulit. Data objektif yang saya dapatkan itu TTV pasien, dan yang kedua yaitu kulit pasien tampak merah dan bengkak ketika mengalami alergi pada cuaca dingin. Data subjektif yang saya dapatkan bengkak saat udara dingin dan nyeri di daerah bengkak serta panas di daerah bengkak. Penyebab dari kerusakan integritas kulit yaitu cairan dan sel terutama eosinofil keluar dari pembuluh darah, sehingga menyebabkan pembengkakan kulit daerah lokal dan merangsangnya ujung-ujung saraf perifer. Karena merangsangnya ujung saraf perifer tersebut menyebabkan gatal yang berulang, sehingga pasien menggaruk secara berlebihan di daerah tersebut, sehingga menyebabkan lesi pada permukaan pasien. Karena lesi pada permukaan pasien menyebabkan kerusakan integritas kulit pada kulit pasien. Diagnosa yang ketiga yaitu nyeri akut. Analisa data yaitu data objektif yang saya dapatkan TTV, dan data lainnya yaitu nyeri sesuai dengan PQRST. P yaitu karena menggaruk kulit di daerah terasa gatal, dan Q-nya seperti terasa terbakar, dan lokasinya yaitu di seluruh tubuh serta skalanya 3-5 dan waktunya ketika cuaca dingin. Data subjektif yang saya dapatkan, pasien mengatakan nyeri di daerah kulit yang digaruk saat udara dingin, dan pasien mengatakan panas di daerah kulit yang bengkak saat udara dingin. Penyebab dari nyeri akut yaitu dari etiologinya, karena transudasi cairan menyebabkan pengumpulan cairan di lokal, sehingga menyebabkan edema lokal pada bagian tersebut dan menyebabkan nyeri akut pada kulit. Diagnosa yang keempat yaitu gangguan pola tidur. Analisa data yang saya dapatkan dari data objektif yaitu TTV pasien, dan data lainnya yaitu daerah mata pasien sedikit bengkak hitam jika terjadi alergi. Data subjektif yang saya dapatkan yaitu pasien mengatakan gatal di kulit saat cuaca dingin sehingga membuat sulit untuk tidur. Etiologi dari diagnosa gangguan pola tidur yaitu cairan dan sel terutama eosinofil keluar dari pembuluh darah. Karena keluarnya cairan tersebut menyebabkan pembengkakan di daerah kulit dan merangsang ujung saraf perifer, sehingga menyebabkan gatal yang berulang yang terjadi pada malam hari, menyebabkan pasien menjadi terbangun dan sulit tidur, sehingga pasien mengalami gangguan pola tidur. Diagnosa yang kelima yaitu gangguan citra tubuh. Analisa data yang saya dapatkan yaitu DO, TTV. Data lain yaitu pasien terlihat tidak percaya diri. Sedangkan data subjektifnya yaitu pasien mengatakan merasa tidak percaya diri keluar rumah karena benjolan yang mengganggu penampilan pasien. Penyebab dari gangguan citra tubuh yaitu cairan dan sel terutama eosinofil keluar dari pembuluh darah menyebabkan pembengkakan kulit lokal. Karena pembengkakan kulit lokal tersebut menyebabkan perubahan pada bentuk tubuh sehingga pasien mengalami gangguan citra tubuh. Diagnosa yang keenam yang saya angkat yaitu defisit pengetahuan. Analisa data yaitu data objektif yang saya dapatkan TTV pasien, dan data lainnya yaitu pasien tidak menjawab ketika ditanya tentang nama penyakit dari pasien tersebut. Sedangkan data subjektif yang saya dapatkan yaitu pasien mengatakan tidak tahu dengan nama penyakit yang dideritanya. Penyebab dari defisit pengetahuan yaitu cairan dan sel terutama eosinofil keluar dari pembuluh darah menyebabkan merangsang ujung saraf perifer. Gatal yang berulang dan digaruk secara berlebihan menyebabkan lesi pada daerah tersebut karena kurangnya pengetahuan pada pasien, sehingga pasien mengalami defisit pengetahuan. Itu adalah analisa data dari